Ya ahlal kitabi lima talbisunal haqqa bil batil. Hai ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Lima, mengapakah? Artinya jangan. Lima di sini namanya harfu istifham. Bi makna nahyun. Huruf istifham yang berarti larangan. Sama di ayat lain, ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Hai orang beriman, lima taquluna, kenapa kamu mengatakan apa yang kamu tidak perbuat? Lima di situ artinya jangan. Nah, sedangkan lima itu artinya harfu istifham, bertanya untuk diketahui, bertanya. Tapi maknanya adalah larangan, nahi, larangan. Begini juga ini. Lima talbisunal haqqa, mengapakah kamu, artinya jangan, talbisuna, mencampur adukkan, sehingga tidak tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang asli, mana yang palsu. Nah, karena campur aduk, artinya samar-samar. Dan kamu sembunyikan yang benar, disembunyikan. Dan yang batin dinampakkan seolah-olah benar juga. Nah, gitu. Maka diartikan di sini talbisunal haqqa bil batil. Kenapa kamu jadikan samar-samar antara hak dengan yang palsu? Batil itu bahasa Indonesianya palsu. Banyak orang terpelajar itu, banyak mahasiswa, apa itu batal? Tidak tahu dia. Dia batal. Padahal batal itu artinya palsu. Palsu. La talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan kamu campur adukan antara yang hak dengan yang batil. Batil itu artinya yang palsu. Kalau yang palsu itu bukan aslinya. Nah, jadi sesuatu yang bukan aslinya itu yang batal. Udah batal sudah. Batal. Bukan aslinya lagi. Jadi bukan asli lagi, tapi itu sudah batal. Jadi kalau orang berwudu kemudian dia kentut, batal. Nah, tidak ada lagi itu palsu sudah wudunya, tidak ada palsu, seolah-olah saja. Itu palsu. Atau dia sholatnya batal, yaitu palsu. Dia saja ruku dan sujud, tapi sholatnya itu sholat batal. Sholatnya batal. Sholatnya juga ya. Habis dia sholat, dia kentut juga. Itu kelihatannya ruku dan sujud saja, tapi hakikat dari sholat tidak ada, batal, palsu. Nah, itu artinya batal. Jadi untuk memperluas wawasan, seorang ahli bahasa Al-Quran atau bahasa Arab itu harus tahu itu batal-batal. Kalau ditanya apa makna batal dalam bahasa Indonesia, nah, dia tidak tahu, ya batal, tidak sah. Nah, dicari lagi di kamus. Nah, inilah kewajiban, ini tugas orang peneliti bahasa Arab, terutama ahli-ahli tafsir harus tahu itu. Jadi al-batilu gimana? Al-batil la hakikata lahu. Al-batil la hakikata lahu. Yang batal itu la hakikat, tidak ada hakikatnya. Tidak ada kebenaran. Hakikat itu berasal dari kata haqqa. Al-batilu la hakikata lahu. Tidak ada hakikatnya lagi. Itu namanya batal. Seperti orang yang sudah berwudu, dia kentut lagi. Tidak ada lagi wudhu. Kalau ditanya kenapa?
Mau katanya baru aku berwudu tadi di luar sana itu. Iya, kamu berwudu di sana, tapi kamu masuk di masjid di sini, masuk di tengah-tengah masjid itu kamu tertutup gitu. Itu namanya batal. Nah, bil batil. Kamu talbisuna di sini artinya samar-samar, tidak jelas, syubhat, tidak jelas. Apa ini hak benar atau batil, palsu asli atau palsu. Nah, itu dua itu palsu atau asli. Kalau asli ya itu hak itu. Kalau bukan asli lagi ya itu namanya palsu. Ya, yang palsu itu yang batal itu. Barang batal, barang palsu. Wa taktumunal haqqa, dan kamu sembunyikan yang hak. Nah, wa antum ta'lamun, padahal kamu tahu mana yang batal, mana yang palsu, tahu saja, tapi tidak dipraktekkannya. Jadi jangan herannya, banyak orang tahu yang benar, tahu yang salah, yang palsu, yang asli, tahu dia, tapi prakteknya tidak ada. Nah, begitu juga orang Islam, banyak orang yang tahu ayatnya, ini ayatnya memang ini ayatnya begini, maksudnya begitu, tapi tidak diamalkannya. Tahu dia benar, ini ayat ini hadis ini, tahu dia. Nah, tapi tidak dipakai. Nah ini tahu nih, ini ayat ini hadis, tapi kenapa tidak dipakai? Nah itu namanya kamu itu seperti Yahudi, ahlul kitab. Nah, kalau ada orang Islam itu bawa tahu ayatnya, tahu hadisnya, tapi tidak dipakai. Nah, itu namanya sifat Yahudi. Nah, sifat Nasara. Inilah diperingatkan di dalam Quran sehingga dipanggil ya ahlal kitabi. Nah, lima talbisunal haqqa bil batil. Jangan kamu begitu menjadikan samar-samar, tidak jelas antara yang hak dengan yang batil, antara yang asli dengan yang palsu. Sedangkan kamu sendiri, kalau kamu tahu yang benar ini yang benar, kamu sembunyikan. Yang palsu kamu nampakkan. Nah itu sifat siapa? Itu sifat ahlul kitab. Kalau ada orang Islam begitu ya sama aja. Hanya orangnya lain, tapi perbuatannya sama. Durhakanya kepada Allah sama. Di sini dipanggil terus supaya jangan begitu. Qala taibatun min ahli kitab, berkata satu golongan, ada golongan dari ahli kitab. Apa dia kata? Aminu, berimanlah kamu billazi unzila 'alal ladzina amanu, kepada apa yang diturunkan kepada orang yang beriman. Berimanlah kepada kamu apa-apa yang diturunkan kepada orang yang beriman. Artinya percayalah bahwa orang yang beriman itu percaya dia. Tapi hanya sekadar di awal hari aja. Kalau sudah sore nanti jangan percaya lagi. Nah, hanya saat pagi sampai tengah hari ya bolehlah percaya. Nanti kalau mulai dari jam 1 sampai jam 5 sampai sore, ya di akhirnya kamu kafir lagi. Nah, itu. Jadi dia beriman itu awal hari mungkin ada maksud-maksud tertentu, ya kan? Nah, mungkin ada efek-efek sampingnya. Nah, dapat hadiah-hadiah kah? Dapat bonus-bonus kah? Dapat
premis kah. Nah, begitu kalau dia pagi, kalau sore nanti tidak percaya lagi itu. Nah, wakfuru akhirahu. Jadi wajahan nahar artinya di awal siang ya percaya aja. Tapi kalau sudah sore, wakfuru akhirahu, di akhir siang ya kamu ingkar lagi. Nah, itu. Jadi ini pura-pura saja. Jadi itu susah dipercaya. Makanya di ayat ini dikatakan wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum. Jangan kamu percaya kecuali orang yang mengikuti agama kamu. Kalau dia tidak mengikuti agama kamu, jangan percaya. Itu lain, coba lihat perbuatannya lain. Tidak mengikuti. Dia tidak percaya. Wala tu'minu lima tu'minu illa liman tabi'a dinakum. Janganlah kamu mempercayai kecuali orang yang mengikuti agama kamu. Nah, jadi kalau orang itu tidak mengikuti Al-Quran dan hadis, jangan dipercaya. Jangan dipercaya dalam soal itu. Nah, kalau kita sudah tahu ayatnya, tahu hadisnya, peganglah ayat itu. Kalau ada yang berbeda, jangan lagi. Sudah dibuat. Sebab Allah juga melarang di ayat lain. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa la tubtilu a'malakum. Hai orang beriman, ikutilah Allah, ikutilah Rasul, dan janganlah kamu mengerjakan sesuatu yang batil, wa la tubtilu a'malakum. Jangan kamu batalkan amalan kamu. Artinya jangan palsu. Amalanmu palsu. Kenapa palsu? Tidak sesuai dengan Al-Quran, tidak sesuai dengan hadis. Itu namanya amal palsu. Kenapa dia palsu? Itu namanya amal batal. Maka Allah melarang wala tubtilu. Jangan kamu batalkan. Jangan kamu palsukan amalan kamu yang tidak cocok dengan Al-Quran, tidak cocok dengan hadis. Kamu amalkan, itu amalan palsu namanya. Nah, itu. Selidiki dah. Selidiki. Nah, banyak nanti besok lusa karena kurang penelitian, akhirnya oh ini baru dia dapat. Nah, oleh karena itu jangan satu kitab yang dibaca. Baca kitab-kitab yang banyak-banyak itu. Banyak. Mungkin di sini tidak ada penjelasannya, mungkin di sana ada penjelasannya. Jadi harus kita baca juga itu. Nah, kitab hadis juga itu berapa banyak, berpuluh itu. Yang terkenal itu 6, kitab 6 namanya. Kitab Sittah. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan Tirmizi, Sunan Nasai, dan Sunan Ibnu Majah. 6. Masih ada lagi Sunan Ad-Darimi, menjadi 7. Sunan Ahmad, Sunan Musnad Ahmad. Banyak lagi yang lain, berpuluh. Sunan Baihaqi, Sunan Daraqutni, Sunan Baihaqi, Tabrani, Sunan At-Tabrani, banyak lagi. Nah, itu. Bukan satu kitab hadis itu. Ada Riyadus Shalihin, ada Danielul Autar, Subul Salam, Bulughul Maram, ada lagi yang lain. Begitu juga di kitab tafsir. Ada tafsir At-Tabari, tafsir Al-Qurtubi. Nah, tafsir Fathul Qadir, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Manar, tafsir Taysirul Karim. Nah, itu tafsir Jalalain, banyak lagi. Itu tafsir ada dimuat di sini. Dimuat di sini, di sana tidak ada. Di sana ada, di sini tidak ada. Jadi dibaca tuh, oh ada riwayat yang begini tafsir ini.
Ada lagi riwayat di sana itu ada di tafsir ini. Gitu. Nah, tidak semuanya ada dalilnya di situ, ada di tafsir yang lain. Jadi maunya baca beberapa kitab baru kelop semua. Sedangkan bahasanya saja, kalau satu saja kitab kamus, nah kamus itu bagaimana kamus yang lain? Seperti kata-kata batil tadi, batil dengan hak. Rupanya yang batil itu artinya palsu. Begitu. Qul innal huda hudallah. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya petunjuk yang benar adalah petunjuk Allah, artinya Al-Qur'an. Nah, petunjuk Allah yang benar adalah Al-Qur'an. Bagaimana hadis? Ya petunjuk Allah juga. Tapi harus sesuai dengan Al-Qur'an. Itu hadis itu harus dicocokkan dengan Al-Qur'an. Sebab maknanya dari Allah, bahasanya dari Nabi. Nah, jangan-jangan bahasanya dalam hadis itu berlainan dengan Al-Qur'an. Nah, maknanya itu Al-Qur'an, maknanya dan bahasanya berasal dari Allah. Kalau hadis, maknanya hadis itu dari Allah, tapi lafadznya, susunan bahasanya itu dari Nabi. Itu bedanya Al-Quran dan hadis. Sama-sama wahyu. Sama-sama wahyu. Sebab Allah berfirman, ma yantiqu anil hawa. Nabi tidak berbicara dari kemauan nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Nabi tidak berbicara kecuali wahyu yang diwahyukan kepadanya. Nah, baru Nabi bicara. Sebab itu Nabi la yantiqu anil hawa. Tidak berbicara dari kehendak hawa nafsu. Nah, artinya Allah yang nyuruh bicara baru dia bicara. Ada pembahasannya Nabi yang nyusun. Nah, sesuai dengan bahasa manusia. Kalau Al-Quran bahasanya dari Allah. Nah, maknanya juga dari Allah. Nah, itu hebatnya perbedaan antara Al-Quran dan hadis. Dan hadis itu melalui perawi. Ada dari rawi seorang sahabat. An Abi Hurairah. Nah, dari Abu Hurairah. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Nah, begitu hadis. Ada kodenya. Ada an Abi Hurairah, hadis sahabat. Dari sahabat. Kemudian rawahu Abu Daud. Rawahu Tirmizi. Riwayat dari Tirmizi. Itu kodenya itu. Innal huda hudallah ayyuta ahadun, bahwa didatangkan kepada satu orang mislama utitum, semisal apa yang diberikan kepada kamu, wa yuhajjukun, dan mereka membantah kamu inda rabbikum, di sisi Rabb kamu. Katakanlah wahai Muhammad, innal fadla, sesungguhnya karunia, pertolongan, rahmat daripada Allah adalah di tangan Allah semua. Allah lah yang mendatangkan orang yang kepada orang yang dia kehendaki, dan Allah tidak memberikan kepada seseorang, karena Allah itu wasi'un alim, maha luas rezekinya, maha luas ilmu pengetahuannya. Yang tasbi rahmatihi man yasha, Allah khusus memberikan rahmatnya kepada orang yang dia kehendaki. Ada yang banyak, ada yang sedikit, ada yang pertengahan. Itu semua khusus itu, ketentuan itu adalah Allah yang menentukan. Manusia disuruh berusaha, tapi khusus rahmatnya Allah banyak atau sedikit itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah
mempunyai karunia yang besar. Begitulah Allah Subhanahu wa taala mempunyai karunia yang besar dunia dan akhirat. Dunia ini adalah dunia tempatnya karunia Allah diberikan kepada seorang, itu sesuai dengan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau mengenai rezeki, semua orang sudah diberikan rezeki. Yang beriman, yang tidak beriman, semua diberi di dunia. Tapi di akhirat nanti itu sudah beda. Orang yang tidak beriman itu tidak dapat karunia daripada Allah, tapi mendapat azab. Dan orang yang kafir tidak akan mendapat karunia, sebab mereka masuk ke dalam siksaan. Ada yang mendapat karunia rahmat daripada Allah hanyalah orang-orang yang beriman.